Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Eldayan dengan NIM 12405051040073. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk UTS Bahasa Arab dan saya akan membahas materi fi'il madi dan tasrif lugawi. Oke, lanjut. Apa itu pengertian fi'il madi? Ma huwa fi'lul madi huwa fi'lul ladzi yadullu ala hadatsin waqa'a fil madi wa yakunu mabniyan al fathi fil aglabi. Al fi'lul madi lahu iddatun siyagin wa ashkalin mukhtalifatin wa zalika hasabu nau'il fi'l wa fa'ilihi. Jadi fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan biasanya dibangun di atas harokat fathah. Fi'il madi memiliki beberapa bentuk dan pola yang berbeda-beda tergantung pada jenis kata kerja dan subjeknya. Oke, lanjut. Bentuk dan pola fi'il madi. Bentuk fi'il madi. Yang pertama ada fi'il madi sulasi mujarrad, yakni yang terdiri dari 3 huruf akar dan tidak memiliki tambahan apapun. Contohnya kataba, ya itu ada 3 huruf, yaitu huruf kaf, ta, dan ba, yang artinya menulis. Nah, kedua ada fi'il madi sulasi mazid. Fi'il madi sulasi mazid yang terdiri dari 3 huruf akar dan memiliki tambahan 1 huruf atau harokat tertentu. Contohnya itu ada akroma yang 3 huruf akarnya ialah kaf, ro, dan mim dan 1 tambahannya huruf alif. Jadinya akroma yang artinya memuliakan. Kemudian ada pola fi'il madi. Fi'il madi memiliki pola yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada untuk mutakalim, bentuk fi'il madi yang digunakan untuk orang pertama. Contohnya katabtu, saya menulis. Katabta, kamu menulis. Katabti, kamu menulis, tapi untuk perempuan. Nah, yang kedua ada fi'il madi untuk orang ketiga atau ghaib. Fi'il madi yang digunakan untuk orang ketiga seperti kataba, katabat. Nah, lanjut. Contoh penggunaan fi'il madi. Penggunaan fi'il madi dalam bahasa Arab itu sangat penting untuk mengungkapkan kejadian atau aksi yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya, yang pertama itu menceritakan kejadian di masa lalu. Seperti katabtu al-maqalata al-barihah. Artinya saya menulis artikel kemarin. Nah, kata kemarin itu kan menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Yang kedua, mengungkapkan aksi yang telah selesai. Seperti akaltu atau ama, saya telah makan makanan. Nah, kata telahnya itu yang menjelaskan aksi yang telah selesai. Kemudian yang ketiga, menceritakan pengalaman. Seperti contohnya itu safartu ila makatil mukarramah. Saya telah melakukan perjalanan ke Mekah. Nah, kata melakukannya itu yang menjadi fi'il madi. Yang keempat, mengungkapkan kejadian yang telah terjadi. Seperti wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkatil Mukarramah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Nah, itu kan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Oke, lanjut. Sekarang ada pengertian tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Ma huwa tasrif lugawi? Huwa taghyirul kalimati hasabal waqti wal fa'ili wal maf'ul bih. Wa zalika libayanil makna al murada bil kalimat. Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata berdasarkan waktu, pelaku, dan objek.
untuk menjelaskan makna yang diinginkan dari kata tersebut. Nah, di sini ada pola dan contoh tasrif lugawi. Pola yang pertama itu ada tasrif fi'il madi, yaitu untuk kata kerja masa lampau. Sama seperti tadi contohnya itu kataba. Nah, yang kedua ada tasrif fi'il mudhari. Pola dasar untuk kata kerja masa sekarang dan masa depan. Contohnya yaktubu. Nah, yang ketiga ada tasrif fi'il amar. Ini itu pola dasar kata kerja perintah seperti uktub, idrib, uknus. Nah, masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada contoh tasrif lugawi dalam bahasa Arab. Yang pertama itu fi'il madi, kataba, katabat sama katabna. Yang kedua itu yaktubu, naktubu. Yang kedua itu fi'il mudhari, ada yaktubu, naktubu sama taktubu. Yang ketiga ada fi'il amar, yaitu uktub, uktuba, dan uktubu. Jadi untuk tasrif lugawi ini itu mengikuti sesuai seperti pola huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, dia itu mengikuti kalimat pola fa'ala, fa'ala yaf'alu. Terus masih banyak lagi pola seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri tasrif lugawi. Ciri-cirinya itu yang pertama bertumpu pada akar kata, jazr atau kata dasar. Tasrif lugawi memulai perubahan kata dari bentuk dasar yang terdiri dari 3 huruf, yaitu fa'ala, huruf fa, ain, dan lam. Nah, yang kedua bersifat leksikal, kamus atau bukan gramatikal. Fokusnya pada bentuk-bentuk kata yang bisa dihasilkan dari satu akar kata. Nah, yang ketiga tidak memperhatikan i'rab atau tanda akhir kata. Yang diperhatikan adalah bentuk kata, bukan tanda baca atau fungsi kata dalam kalimat. Yang keempat, menghasilkan berbagai bentuk turunan kata. Ada fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja kini atau yang akan datang, fi'il amar, kata perintah, isim fa'il, pelaku, isim maf'ul yang dikenai perbuatan, dan masdar, kata dasar atau infinitif. Yang kelima, mengikuti pola wazan atau timbangan. Yang keenam, digunakan untuk mengenal bentuk-bentuk kata secara teori. Tasrif lugawi digunakan untuk mengenal semua kemungkinan bentuk kata dari satu akar sebelum diterapkan dalam kalimat. Contoh tasrif lugawi untuk akar kata nasoro. Nasoro artinya menolong. Untuk fi'il madi nasoro. Untuk fi'il mudhari yansuru. Untuk fi'il amar unsur. Untuk isim fa'ilnya nasirun. Untuk isim maf'ulnya mansurun. Nah, untuk isim masdarnya nasrun. Nah, jadi itu contoh dari tasrif lugawi. Lanjut. Nah, terakhir ini ada manfaat tasrif lugawi. Tasrif lugawi memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, menggunakan bahasa Arab dengan lebih akurat. Dengan memahami tasrif lugawi, kita dapat menggunakan bahasa Arab dengan lebih akurat dan efektif dalam kalimat dan konteks yang berbeda-beda. Yang kedua, menghindari kesalahan tasrif lugawi dapat membantu kita menghindari kesalahan dalam menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Dengan memahami tasrif lugawi, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Arab kita dan memahami teks-teks bahasa Arab dengan lebih baik. Oke, jadi segitu aja yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak yang belum saya pahami. Ya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.